Selamat pagi dari Medan. Senang sekali pagi ini saya akan membawakan briefing pagi yang membahas market movers. Tentunya hari ini banyak berita yang akan sangat mempengaruhi volatilitas dan pergerakan arah market berkaitan dengan testimoni dari beberapa petinggi bank sentral dari Jepang, kemudian tadi dini hari waktu Indonesia bagian barat dari ECB Mario Draghi, nanti juga akan disampaikan dari Bank of Jepang dari Kuroda juga. Kemudian nanti jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat juga Makarni juga akan berbicara dan pidato di depan konferensi pers. Ditambah lagi jam 9 waktu Indonesia bagian barat dari Amerika Serikat, Janet Yellen. Ini akan sangat mempengaruhi mix arah dari tiga sesi market Asia, Eropa, dan Amerika, terutama di pergerakan indeks saham ya, dan saham. Teman-teman semua, kami kira yang paling perlu diperhatikan adalah reaksi dari eh, pergerakan arah emas tadi malam waktu Indonesia bagian barat, dimulai dari sore hari sampai malam hari, hampir menyentuh 1.300 levelnya. Sudah ada sentimen dan keyakinan publik bahwasanya Amerika Serikat melalui kebijakan Janet Yellen akan mengurangi, maksudnya mengakhiri program stimulusnya. Dimulai barangkali di bulan Oktober nanti. Oleh karena itu ada penguatan US dollar di situ. Ingat ya, statement ini akan diputuskan nantinya di bulan Oktober, namun sedikit banyak sudah mempengaruhi pergerakan emas. Oleh karena itu nanti kita akan kombinasikan apakah seasonal adjustment time dari Juli sampai September itu akan mendongkrak performa emas, kemudian di Oktober akan menjadi waktu koreksi bagi emas. Ini adalah kalender ekonomi untuk hari ini untuk diperhatikan. Tadi malam, maksud saya tadi dini hari, dari Mario Draghi disambung dengan laporan data dari Inggris, retail sales monitor ini negatif 0,8% dari 0,5% untuk pound sterling. Kemudian di jam 3.30 waktu Indonesia bagian barat juga dari Inggris, malah datanya forecast-nya malah positif ya. Ini akan sangat mempengaruhi swing market, apa yang terjadi dengan pound sterling kemarin dari penurunannya, sehingga ekspektasi yang ada koreksi lagi rebound untuk pound sterling sore nanti. Kita akan coba lihat dari dolar Amerika Serikat, di mana pergerakannya sampai hari ini masih dalam teritori dan area 38,2% Fibonacci di level 80,21%. Di area ini di 38,2%, area Fibonacci di 80,21. Kami kira untuk fluktuasi nanti malam, sesuai dengan kemungkinan di bulan Oktober The Fed akan mengakhiri program stimulusnya, ini akan mendongkrak nilai indeks dolar tentunya. Oleh karena itu uji level kita harus diperhatikan, level resistensi di 80,340 di sini, 80 poin 40, dan batas pivot untuk di 79,96, atau lebih tepatnya kita genapkan di angka 80. Untuk kondisi bearish di dolar ini harus melewati batas support zona area 79,70. Barangkali Pak Dio ada komentar? Nggak ada, Pak Fauji. Tinggal saya concern untuk nunggu pidato sebetulnya
nampaknya juga market stabil untuk pagi ini. Silakan Pak Koji. Oke, sudah terdengar Pak? Sudah Pak. Harga terakhir untuk Australian dollar, uji level range-nya masih di teritori 94.50-an, 0,9450-an, dan 0,9360-an. Terlihat bahwasanya market flat yang terjadi ini menunggu apa yang akan disampaikan dari Jepang melalui Kuroda dan Janet Yellen nanti malam di Amerika Serikat. Tentunya ini sangat mempengaruhi psikologis para traders dalam mengambil kebijakan dan keputusan penempatan posisi yang baik. Namun masih bercermin dari data fundamental, di mana Australia trade deficit yang terjadi di bulan Mei itu 2 kali lipat dibandingkan di bulan Mei. Kemudian masih mempertahankan kebijakan suku bunga rendah. Tentunya ini akan sedikit banyaknya mendongkrak pelemahan mata uang Aussie nanti untuk meningkatkan neraca perdagangan Australia. Jadi skornya masih positif sebenarnya untuk di Australia, tapi untuk kebijakan tren mata uangnya bukan penguatan, malah kami kira adalah pelemahan untuk mendukung para eksportir dalam mempromosikan produk dan jasanya di pasaran internasional. Oke, kemudian untuk di Jepang. Sorry, di Australia dollar US dollar 1 jam nampaknya ada symmetrical Pak. Iya benar Pak. Nanti kita lihat di technical ya. Oke, fundamental ya. Ya. Kemudian dari Jepang juga masih menggunakan teritori 102.25 dan 101.25. Kemarin sempat menyentuh di 101.05, kemudian market rebound ke level tengah kembali 101.50-an. Saya kira ini masih juga menunggu apa yang disampaikan oleh Kuroda nanti hari ini ya. Waktunya masih belum ditentukan. Teman-teman semua, dua area ini merupakan pembatas penentu tren 102.25 dan 101.25. Saya kira untuk sentimen traders valuta akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Kuroda nanti. Kemudian dari euro juga setelah penurunan yang terjadi, kemudian market rebound, harapan kita kemarin mengalami continuous, tapi ada bayang-bayang rebound di sini yang menyebabkan psikologi para traders akan bersikap hati-hati atau wait and see dalam menentukan keputusan buy atau sell terkait dengan Mario Draghi yang tadi dini hari sudah pidato dan disambung nanti oleh McCartney lagi, Kuroda dan Janet Yellen. Kami kira untuk hal ini akan menyebabkan fluktuasi range yang akan sangat besar. Oleh karena itu dikarenakan strategi fundamental kita masih short selling terhadap euro, alangkah baiknya penempatan posisi adalah di level resisten terkuat di kisaran 1.3650 untuk posisi sell limit kembali ya. Ini 1.3650-an untuk posisi order sell limit kembali. Atau di level 1.36.40. Kenapa demikian? Ini akan mempengaruhi dari fluktuasi market yang akan terjadi pada saat pidato itu disampaikan. Market akan mengalami volatilitas up and down. Ini akan sangat mempengaruhi tentang harga yang terbaik
bagi para traders. Oleh karena itu, menghindari risiko dan fluktuasi yang cukup besar, kami kira alangkah baiknya penempatan berdasarkan data historical ini di level previous resisten di 1.3650. Kita sambung dari pound sterling juga penurunan sampai di 1.7100 ya, dan 7000 hampir di bawah 70. Ini sudah memberikan tekanan terhadap pound sterling, di mana kenaikan yang cukup signifikan selama 10 bulan dan atau 12 bulan terakhir ini akan sangat membuat mempengaruhi keputusan para traders yang sudah menempatkan posisi long untuk jangka panjang. Kami kira benar apa yang Pak disampaikan tadi. Para traders masih melihat kebijakan dari BOE yang akan disampaikan makarnya nanti sore. Kemudian di emas, kemarin sempat di angka level 1345, kemudian terfluktuasi kembali ke level 1303. Masih ada level uji di 38,2%, teman-teman semua, di 1298,20. Ini yang menjadi perhatian saya. Akan ada level support sekali lagi di sini, 1298,19, dikombinasikan dengan pembukaan harga di bulan Juli di angka 1330-an. Saya menggunakan variabel 39 dan 40 dolar untuk penempatan posisi buy limit, tentunya di 1298. Ini adalah ekspektasi harga netral saya untuk penempatan posisi buy limit di level itu. Tentunya resiko juga cukup besar di 1240 atau kurang lebih sekitar 58 US dollar atau 5.800 dolar untuk satu lot. Jadi teman-teman semua untuk memperhatikan titik D sebagai uji level bearish jika candlestick daily-nya closing di bawah 1240. Baik, kita akan masuk langsung ke analisa teknikal. Kita akan langsung di indeks Nikkei dulu. Masih di posisi level top. Ya. Saya kira teman-teman semua untuk lebih memperkirakan pergerakan market yang terjadi selama 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan 10 tahun terakhir ya. Dan dikombinasikan dengan kebijakan dari Bank Sentral, indeks saham secara keseluruhan sejak tahun 2009, di mana pada saat Amerika Serikat memulai program stimulus quantitative easing yang pertama dari 2009, hampir seluruh indeks saham di dunia ini mengalami kenaikan. Apakah indeks saham dari Asia, Eropa, dan Amerika sejak 2009 itu sudah cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, terkait dengan kebijakan stimulus The Fed, kemudian penurunan suku bunga acuan dari The Fed, dimulai dari 2008 sejak krisis subprime mortgage, kemudian 2009 starting dari stimulus itu, indeks saham mengalami kenaikan. Nah, jika stimulus ini dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga, kami kira ini adalah momentum untuk short selling yang akan membayang-bayangi dari performa saham. Oleh karena itu, dari strategi jangka pendek, saya menggunakan time frame daily. Terlihat jelas
ya angka di 15.930-an. Di titik resistensi ini merupakan konsekuensi logis untuk tren lanjutan penguatan kenaikan dari indeks Nikkei. Oleh karena itu, selama tidak melewati angka 15.900, saya masih memiliki pandangan bearish untuk jangka panjang dari indeks Nikkei. Pak Dwi, barangkali dari pernyataan saya dan penjelasan saya mulai dari 2009, di mana The Fed mengurangi tingkat suku bunga acuan bank sentral, kemudian menambah stimulus dan pembelian program obligasi, kemudian ditambah pergerakan saham yang cukup tinggi. Pak Dwi, barangkali ada tambahan? Saya kira dari sisi lain Pak, mengenai stimulus itu pencetakan uang atau penambahan hutang secara jangka pendek memang nanti pas disuntikan itu sedikit mengalami keputusannya mengalami pelemahan di pelemahan di stok dikarenakan pola bantuan juga sedikit terkurangi. Namun secara jangka panjang diharapkan akan membawa pengaruh yang cukup positif sehingga hutang yang dikucurkan kemarin itu dikembalikan. Namun beberapa analis juga mewaspadai bahwa performa yang semakin lama, tingkat pertumbuhan yang semakin kecil, spread antara setiap tahunnya itu membawa dampak pengaruh negatif juga. Jadi ada dua mata pisau yang tajam terhadap stimulus ini. Itu saya kira harus diwaspadai. Memang jangka pendek dan menengah terpengaruh terhadap penghentian stimulus apabila fundamental ekonomi Amerika Serikat sendiri dirasa cukup bagus dengan jangka dalam tempo 1 tahun, unemployment rate masih tetap dipertahankan. Namun apabila unemployment rate terjadi lonjakan pengangguran yang sangat kembali lagi ke arah negatif, bisa jadi ini merupakan bencana selanjutnya Pak ya. Seperti itu menurut pandangan saya Pak. Ya, ditambah juga permintaan dari mata uang sebagai alat pembayaran neraca ekspor dan impor dari sebuah negara. Khusus untuk mata uang yen ini, sampai hari ini kembali ke level 101.55 ini, 58 ya sekarang, 101.58. Kurang lebih dalam zona teritori yang belum memberikan tanda-tanda lanjutan pelemahan mata uang yen. Pak Di terlihat ya, jelas banget ini ada wait and see dari para traders kembali lagi ke level ini. Kami kira ini adalah level pivot untuk range weekly untuk di USD Japanese Yen. Kita akan coba lihat dari Hang Seng. Ya, Hang Seng pun demikian ya. Walaupun sempat kemarin mengalami kenaikan di 23.600, kalau kita plot dengan pattern yang kita ilustrasikan atau previous harga yang pernah terjadi di angka ini, di 23.400, harga kembali bulat genap di angka-angka begitu lagi ya. Sehingga jika nantinya ini akan memberikan efek negatif terhadap pergerakan saham, tentu teman-teman yang sudah menempatkan posisi sell di resisten previous di level ini atau di 24.100, kemudian di level 23.500, ini akan mendapatkan manfaat yang cukup signifikan. Oleh karena itu, resiko sebenarnya sangat kecil Pak Dewi ya, jika diukur dari resisten. Ya benar Pak Dewi ya, dari harga sekarang ke level resisten ini resikonya sangat terukur, sehingga tidak ada salahnya kalau kita memborong level ini sebagai level jual kita yang terbaik. Atau Pak Dewi mau nambahkan dari komentar saya? Dari Hang Seng memang fluktuasi harga seperti itu. Kemudian apabila kita melihat juga nampaknya di level-level sekarang dengan chart daily merupakan level resisten yang cukup kuat, ditandai sekitar tanggal 10 April 2014, kemudian tersentuh kembali 24 Juni, hingga saat ini di level seperti itu. Jadi sebetulnya sekarang merupakan level-level yang
di dalam level resisten, tinggal menunggu sebetulnya pola kalau sekarang kita pakai daily mungkin ke 1 jam kita bisa melihat dengan jelas sebetulnya pantulan terhadap resistennya seperti apa, kemudian kita bisa lihat juga responnya Pak ya. Nah itu dia. Nah respon untuk 1 jam sendiri kan sebetulnya sekitar bulan 3 Juli dan 8 Juli itu kan merupakan negatif, terlihat juga dari resisten yang menurun, kemudian saat ini mendekati dari level-level tersebut Pak ya, sehingga saat ini cukup berhati-hati juga apabila di 23563 itu tersentuh, kemudian juga terjadi swing terhadap high beberapa kali atau swing yang menurun dari di angka 23.576 yang sekarang sedang digambarkan Pak. Iya, ada pertanyaan ini dari teman-teman. Eh, ada posisi floating cell yang terlihat di grafik seperti ini. Sebenarnya ini posisi sudah cukup lama. Kalau mau kita taking profit sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin ya. Cuma saya ingin memperlihatkan bahwasannya grid area yang saya jelaskan di sini. Ya ini adalah alokasi fluktuasi risiko yang saya gambarkan. Kemungkinan formasi levelnya tidak begitu jauh dari area yang pattern warna biru ini. Oleh karena itu sangat jelas area level yang kita buat seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini saya plot kembali menjadi area begini Pak Dwi. Kemudian kita buat lagi plot yang sama. Kita buat garisnya. Nah, sempurna sekali bahwasanya ini adalah level-level area terbaik untuk memberikan area harga yang paling terbaik untuk penempatan posisi ya. Sehingga yang saya sampaikan tadi, harga sekarang diukur dengan level resisten sebelumnya yang berada di kawasan 24.000 ini sangat terukur ya. Sangat terukur hanya sebesar 500 poin. Saya kira ini adalah kesempatan kita untuk menempatkan posisi posisi short yang baik dengan memperhitungkan resiko terukur di angka 24.000. Itu maksud saya Pak Dwi. Oke, iya, saya teringat dengan Darvas teori ya, dari boxnya seperti itu Pak. Ya. Silakan. Saya kira itu saja Pak Dwi. Tidak ada lagi. Teman-teman semuanya perlu diingat hari ini berita yang akan terjadi cukup banyak. Pertama sekali yang harus ditunggu dari Jepang, kemudian dari Inggris di jam 4 sore, makannya akan pidato di situ. Kemudian jam 9 malam dari testimoni Janet Yellen. Perlu dibuat nanti skornya, apakah hawkish dan dovish, kemudian baru besok kita lihat apa yang terjadi dengan market selanjutnya. Bisa disimpulkan Pak Dwi? Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Kesimpulan yang bisa didapat adalah kita tetap memperhatikan dari fundamental yang banyak keluar saat ini, di samping beberapa pidato dari petinggi Bank Sentral. Tadi sudah pagi keluar tentang Mario Draghi, tentang beberapa pernyataan, kemudian juga sekarang pagi ini menunggu press conference dari BOJ tentang monetary policy statement yang dilakukan oleh Jepang. Nampaknya akan tetap sama, namun beberapa analis memperkirakan bahwa Jepang menurunkan tingkat pertumbuhan untuk proyeksi tingkat pertumbuhan tahun ini. Kemudian nanti jam 4 sore juga ada Gubernur Bank Sentral Inggris McCartney juga berpidato, di samping juga jam 9 malam itu ada Gubernur Central Fed Janet Yellen juga bertestimoni terhadap beberapa kebijakan yang masih tetap mengulas terhadap pengurangan stimulus sebesar 15.000 US dollar per bulan, dan ini juga mempengaruhi pasar untuk hari ini. Kemudian di samping dari economic indikator reguler yang terlihat,
dari Amerika Serikat core retail sales maupun retail sales yang terlihat cukup bagus, positif ya terhadap forecast, namun memberikan arahannya sedikit menurun terhadap manufacturing index. Namun ini merupakan manufacturing index dari Empire State merupakan lagging indikator. Namun begitu, nampaknya juga market akan berfluktuasi nanti siang maupun nanti malam. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua atas morning briefing kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk informasi terhadap calon investor. Seluruh informasi ini merupakan informasi terbaik yang kami punya untuk hari ini. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih ke Pak Fauji yang telah memberikan morning briefingnya. Terima kasih, selamat bekerja.